Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan kelanjutan dari cerita yang part sebelumnya ya teman-teman. Yang kali ini masih tetap berjudul Gerbang Iblis, namun part yang kelima yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Robi Rahayu. Bagaimana ceritanya dan bagaimana akhir dari keseluruhan ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kemudian kita masuk bagian akhir dari keseluruhan alur cerita ini ya teman-teman. Siapa kau? Tanya Adam kepada dua orang di sana. Adam tidak tahu siapa kakek tua berjanggut putih tersebut, dan satu orang lagi menggunakan jubah hitam dan juga masker yang menutupi wajahnya. Dia yang telah menyihirku, Adam, ujar Zaki sambil terus memperhatikannya. Maksudmu gimana? Dia orangnya. Adam dan Aminah pun keheranan ketika Zaki menyebut kakek tua tersebut sebagai pelakunya. Ada urusan apa sampai ia melakukan ini kepadamu, Zaki? Tanya Adam keheranan. Aku juga tidak tahu, Adam. Setelah itu kakek tua tersebut pun kemudian berbicara sehingga memotong pembicaraan Zaki dan Adam. Kau masih belum menyadari juga ya Pak Ustadz, ujarnya sambil tersenyum jahat. Biar aku beritahu, aku di sini sebagai dukun dan aku dibayar makan, dan mohon maaf kalau aku turut mencampuri urusan kalian, jelasnya. Siapa yang membayarmu? Tanya Adam dengan nada yang tinggi. Tiba-tiba pria berjubah hitam yang berada di sampingnya turut ikut berbicara. Aku. Saat mendengar jawabannya, Zaki serta Adam pun semakin kebingungan. Siapa sebenarnya pria yang ada di dalam jubah itu? Mereka bertanya-tanya di dalam pikirannya masing-masing. Sedangkan Aminah terlihat lebih kebingungan dengan topik yang sedang dibahas. Kenapa dengan wajah kalian semua? Bingung ya? Tanya dukun tersebut. Jika semuanya bisa diselesaikan dengan baik, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun mereka yang memulai, ya maka semua telah terlambat. Kemudian Adam bergegas menuju ruang pribadinya. Sebelum ia meninggalkan Zaki dan Aminah, Adam berpesan. Zaki, Aminah, apa kalian bisa menghadapi mereka semua? Tanya Adam. Dengan kondisiku seperti ini mana mungkin. Kenapa kau jadi lemah seperti ini, Zak? Kau seperti bukan Zaki yang dulu. Kita ada Allah, percayakan semua pada Allah, minta pertolongannya. Aku akan menutup gerbang iblis itu. Aku akan melakukannya di ruanganku. Apa kau bisa alihkan mereka? Bisiknya. Tapi Dam. Belum sempat Adam menjawab lagi pada kali itu tiba-tiba sang dukun langsung berteriak. Kalian sedang apa? Berdiskusi untuk mati. Zaki pun langsung menoleh ke arahnya. Tatapan Zaki penuh akan rasa takut, tapi ia mencoba untuk memberanikan diri. Marno, aku tahu itu namamu, jawab Zaki. Adam pun terkejut atas apa yang dibicarakan. Maksudmu? Dia Marno dukun yang menyihirku, Adam. Aku tahu namanya saat seseorang memanggilnya. Iya, dia. Aku yakin dia yang menyebut Marno kala itu. Jadi mereka bersekongkol. Itu sudah pasti. Dukun itu bukan mencari uang, tapi aku yakin mereka berdua memang sudah merencanakan ini. Marno pun sedikit demi sedikit berjalan ke arah Zaki, Adam, dan Aminah. Otakmu cerdas juga ya Pak Ustadz. Tapi aku tidak akan memberikan kau hidup sampai matahari terbit. Malam ini kau akan segera menjemput ajalmu. Aku pastikan itu, teriak Marno dengan mata yang melotot, dan dari matanya terlihat naluri yang sangat kuat untuk membunuh seseorang. Teriakannya yang sangat kuat tiba-tiba
menghadirkan Adi dan juga David yang tiba-tiba muncul dari atas pelapon rumahnya. Brak, brak. Pelapon tersebut kemudian jebol tatkala mereka hadir. Suara aungan macam serigala dan juga desisan macam ular menyelimuti ruangan yang sunyi itu. Mereka mulai panik tatkala melihat jumlah mereka bertambah banyak. Wajah Zaki mulai kembali berkeringat. Rasa sakit di sekujur tubuhnya yang belum pulih menjadi tantangan besar untuk menyelesaikan masalah ini. Kau kenali mereka, Zaki? Rukia mereka lah sekarang sebagaimana kau merukia Sisil. Mendengar ucapan Marno membuat Zaki bertanya-tanya, kenapa dia tahu jika aku pernah merukia Sisil adiknya Malik? Apakah dia mengikutiku? Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba muncul dalam otaknya. Ia semakin penasaran dengan semua ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Adam. Apa? Kita semua ke alam gaib. Mendengar ucapan Adam membuat Zaki terkejut. Tidak, Adam, itu terlalu berbahaya. Kau tahu siapa saja yang pergi ke sana, ia akan mati. Jawabannya. Adam tetap nekat untuk melakukan hal tersebut. Baginya mati dan hidup ada di tangan Allah. Intinya dia hanya ingin menolong Zaki dan juga keluarganya yang sedang ditimpa masalah besar. Melihat Zaki dan Adam sedang dalam keadaan lengah, tiba-tiba Marno berteriak dan langsung memperalat Adi dan juga David untuk menyerangnya. Kalian sungguh membuatku muak, teriak Marno. Mati kalian, tambahnya. Kemudian Adi dan David pun merangkak dengan cepat menghampiri mereka. Awas Adam, Zaki, teriak Aminah sambil mendorong tubuh Zaki dan Adam ke arah kiri dan kanannya, sehingga menyebabkan Aminah yang diterkam oleh Adi dan juga David. Adam yang melihat kejadian tersebut segera bangun kemudian menendang dan melempar Adi dan David agar menjauhi Aminah istrinya. Adi dan juga David sudah seperti binatang buas. Ia mencakar, mencabik, bahkan menggigit Aminah layaknya seperti makanan. Kamu gak apa-apa, Aminah? Tanya Adam sambil memeluk sang istri. Tubuh Aminah terus bergemetar tak kala ia mengingat kejadian itu. Bekas cabikan dan cakaran terlihat jelas di tangan dan di lehernya. Setelah itu Zaki pun mulai kembali berdiri lalu menghampiri Aminah dan juga Adam. Adam, lakukanlah, ucap Zaki sambil berdiri dan siap menahan Adi dan David yang sudah ada di hadapannya. Adam menoleh ke arah Zaki, kemudian segera berlari menuju ke arah ruangan yang telah ia siapkan. Aku mohon kepadamu Zaki, jaga istriku, pesan Adam kepadanya sebelum kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat Adam berlari, Adi dan David berusaha mengejarnya. Namun Zaki tidak hanya diam, ia segera berlari lalu mengambil sebuah meja dan memukul kepala Adi dan David hingga terpental beberapa meter. Ia berusaha menghalangi mereka supaya Adam dapat melakukan proses penutupan gerbang iblis dengan tenang. Setelah itu mata Adi dan David kembali melotot. Saat itu juga ia kembali terbangun kemudian memanjat tembok sekeliling ruangan tersebut. Zaki semakin kebingungan tatkala mereka terus memutari ruangan tersebut. Zaki, jangan kau lihat mereka, teriak Aminah memberitahunya. Kemudian Zaki menoleh ke arah Aminah. Kau akan terhipnotis jika terus melihat apa yang sedang dilakukannya. Itu salah satu cara menyihir seseorang, teriaknya lagi dan Zaki pun berhenti memperhatikan Adi dan David yang terus berputar-putar. Setelah rencananya digagalkan oleh Aminah, tiba-tiba David melompat ke arah Zaki lalu membenturkan tubuhnya ke tembok dan brak. Tidak puas dengan itu, kemudian ia mengambil sebuah gagang bangku yang telah patah. Wajahnya yang menakutkan membuat Zaki enggan untuk menatapnya. David pun berlari ke arah Zaki yang sedang terbujur lemas tidak berdaya di tembok. Ia segera mengangkat kayu tersebut dan siap untuk menusuknya pada kala itu.
Belum sampai ia menghampiri Zaki, tiba-tiba Aminah bangun dari tempatnya dan menghalangi David dengan mendorong sebuah meja ke arahnya, kemudian memukul kepalanya menggunakan vas bunga yang ada di meja tersebut. Dar, prak, prak. Dan kemudian David pun terlempar beberapa meter setelah mendapatkan pukulan tersebut. Sementara itu Adam sudah masuk ke alam gaib di situ. Di alam gaib semua terlihat merah bagaikan darah dan juga diselimuti oleh kabut yang cukup tebal sehingga ia tidak dapat melihat di sekelilingnya. Kemudian Adam dapat melihat kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di alam nyata. Berkat pertolongan Allah, Adam pun diberi petunjuk dan diperlihatkan siapakah yang melakukan ini semua. Aminah segera menghampiri Zaki. "Zaki, kau tak apa-apa?" tanyanya sambil membangunkannya. Zaki pun terbangun. "Kita harus pergi dari sini, situasi semakin parah." Aku yakin sebentar lagi Adam akan menutup gerbangnya. Zaki masih tidak kuat untuk membangunkan tubuhnya meski Aminah telah membantunya untuk membopongnya. Semua pukulan yang dilontarkan oleh David membuat kondisi tubuhnya semakin parah. Sementara itu, David dan Adi kembali terbangun dan kali ini siap menerkam mereka kembali. "Gimana Zaki? Sakit?" Tiba-tiba pria berjubah hitam itu kemudian berbicara. "Itu belum seberapa, kau harus merasakan yang satu ini." Kemudian Adi dan David berlari ke arahnya sambil membawa sebuah pisau yang telah diberikan oleh Marno. "Bunuh dia!" teriak pria tersebut. Saat itu Adi pun melompat ke arah Zaki, sementara David melompat ke arah Aminah. Pisau yang sudah diarahkan ke tubuh mereka berdua. Aminah dan Adi hanya bisa berdoa kala itu. Tubuhnya sudah tidak bisa melawannya lagi. Hanya kekuatan Allah yang dapat menolongnya. Sementara itu Adam pun melihat sebuah gerbang besar di alam gaib. Inilah gerbang iblis yang telah terbuka. Adam pun meminta pertolongan kepada Allah untuk kembali memasukkan jin-jin berarti iblis yang sudah keluar dari alamnya yang membuat kerusakan di bumi ini. Ia kemudian berdoa dan atas izin Allah jin-jin yang telah keluar kembali masuk ke dalam gerbang tersebut. Kemudian gerbang tersebut tertutup dengan sendirinya. Melihat hal itu, Adam mengucapkan rasa syukurnya atas pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah itu kemudian ia meninggalkan alam gaib dan kembali ke alam dunia. Saat Adam telah mengunci gerbangnya, dan Adi pada kala itu serta David yang akan menyerang Aminah pun dan juga Zaki tiba-tiba berteriak kesakitan. Dirinya seperti sedang diruqyah, mulutnya yang menganga diiringi teriakan kencang membuat Marno dan pria berjubah hitam keheranan. Tidak beberapa lama kemudian Adi dan David pun melayang ke udara seperti ada yang terlepas dari badannya kemudian jatuh ke lantai. "Kenapa ini?" ujar Marno. Melihat kejadian tersebut, Aminah dan Zaki pun langsung mengucap syukur atas kekuasaan dan pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak tinggal diam, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berjalan menghampiri jasad Adi dan David, kemudian mengambil pisau yang tergeletak. "Jika mereka tidak bisa membunuhmu, maka manusialah yang akan bertindak sekarang," ujar pria tersebut, kemudian berjalan kembali mendekati Aminah dan juga Zaki. Langkahnya pada kala itu benar-benar perlahan menghasilkan suara tetakan yang agak keras. Suara sepatu tatkala menyentuh lantai kayu tersebut semakin membuat suasana di ruangan itu sangat mencekam. "Apa yang akan kau lakukan?" teriak Zaki seraya berusaha mundur dengan badan yang masih dalam kondisi duduk. Aminah mengikuti ritme pergerakan Zaki. Ia juga mundur tatkala pria tersebut melangkah maju ke arahnya. Dengan jubah dan maskernya, tidak ada yang dapat mengenalinya sedikit pun.
pisau yang telah digenggamannya itu membuat mata Zaki semakin melebar. Aminah terus mengatur nafasnya yang sudah mulai terasa berat. Mereka terus berjalan mundur sampai akhirnya tersender di sebuah tembok dan tidak memungkinkan lagi untuk bergerak. Pria berjubah itu kemudian mengangkat sedikit demi sedikit pisaunya. Matanya mengarah kepada Zaki dan juga Aminah. Sementara itu Marno yang ada di belakangnya sudah bersiap melempar sesuatu ke arah pria tersebut. Seperti sebuah pisau atau benda tajam lainnya. Tanpa pikir panjang, pria tersebut kemudian berlari ke arah Zaki dan juga Aminah dan segera menancapkan pisau ke arahnya. Saat hendak menusuk Zaki, pisau itu tertahan oleh tangannya. Zaki mengorbankan tangannya untuk melindungi tubuhnya. Darah segar mengucur deras tatkala pisau itu kembali ditarik dari telapak tangannya. "Sudah waktunya kau mati," teriak pria tersebut. Kemudian mengayunkan kembali pisaunya dan kali ini ia arahkan ke Aminah dan akan melakukan tusukan yang kedua untuk mengakhiri hidup Aminah terlebih dahulu. "Matilah kau." Belum sampai ia menusuk Aminah, tiba-tiba Zaki menendang pria tersebut hingga terlempar beberapa meter darinya. "Tidak mudah membunuh seseorang, dia bukan binatang," ujar Zaki. Matanya yang terlihat dipenuhi oleh amarah membuatnya nekat mengambil sebuah besi panjang yang ada di sampingnya. Besi itu adalah besi yang digunakan Aminah tatkala ia harus mengambil jemuran baju di luar. Zaki berusaha berdiri, walaupun rasa sakit pada telapak tangannya masih ia rasakan. Ia menggenggam besi tersebut dengan telapak tangan yang masih dipenuhi darah. Amarahnya yang memuncak membuat Zaki nekat ingin membunuhnya. Tidak peduli siapa itu orangnya, karena menurutnya mereka lah yang telah membunuh keluarganya serta menghancurkan hidupnya. Kemudian Marno melemparkan benda tajam berupa pisau kecil yang sangat lancip. Ternyata itu yang sedari tadi dipegangnya. Pria berjubah itu menangkap pisau yang dilemparkannya, kemudian ia memegang dua pisau sekaligus di tangan kanan dan juga di tangan kirinya. Tidak mau berlama-lama, pria itu segera berlari ke arah Zaki, kemudian berusaha menusuk perutnya. Zaki dapat menangkis pisau itu dengan besi yang digenggamnya. Sementara itu, tangan kiri pria tersebut langsung menusuk pundak Zaki dengan kencangnya. Menahan rasa sakit akibat tusukan tersebut membuat Zaki melemah. Badannya terbujur lemas dan seketika terlepas besi dari genggaman tangannya. "Zaki!" teriak Aminah. Saat Zaki melemah, ia tetap berusaha kuat. Tidak lama kemudian Zaki langsung memukul wajah pria tersebut, lalu merobek maskernya, kemudian menendangnya kembali sampai akhirnya pria tersebut terlempar. Pisau yang masih menusuk di pundaknya kemudian ditarik paksa olehnya. Rasa sakit yang luar biasa, masker yang telah dirobeknya memperlihatkan wajah dari pria tersebut. Dan betapa terkejutnya Zaki tatkala mengetahui siapakah dia. "Kau," ucap Zaki dengan mata semakin melebar saat menatap wajahnya yang sangat tidak asing dilihatnya. "Malik," tambah Zaki terkejut. Saat itu Malik kembali berdiri sambil mengusap sedikit darah yang keluar dari pinggir bibirnya. Aminah yang melihat kejadian tersebut langsung bangkit dari tempatnya. "Malik, kenapa kau melakukan ini semua?" teriak Aminah sambil berjalan menghampiri Zaki. "Wah, hahaha." Malik tertawa lepas. "Kau ingin tahu kenapa aku bisa membencinya?" ujar Malik sambil menunjuk ke arah Zaki. "Karena kalian sudah mengetahui siapa aku akan jelaskan." Setelah itu Malik menjelaskan kenapa dia bisa melakukan ini semua. "Kau tahu Zaki, aku membencimu karena kau merebut Maya dariku," teriaknya dengan nada yang tinggi. "Maya, apa hubungan kau dengan istriku?" tanya Zaki sambil terus memegang perutnya yang semakin terasa sakit. Malik kembali tertawa. "Aku dulu menyukai Maya, bahkan Maya juga menyukaiku.
Tapi semenjak keluargaku tidak merestui hubunganku dengannya, itu membuatku muak, terutama kepada saudara-saudaraku. Mereka melarangku untuk menikah dengan Maya hanya karena Maya itu terlahir dari kalangan orang-orang miskin, sedangkan keluargaku terlahir dari orang-orang berada atau orang kaya. Setelah itu hubunganku dengan Maya belum hancur, aku masih ingin menikahinya. Aku menunggu Maya dan berniat mengajaknya nikah siri. Namun Maya menolak karena setelah aku tahu dia akan segera menikah. Aku tidak tahu apa yang membuatnya menolak ajakanku, dan setelah aku selidiki, aku mendapatkan jawabannya. Aku melihat engkau Zaki dan juga Maya menikah. Hatiku hancur saat itu juga. Nah, dan pada kala itu rasa ingin membunuhmu dan membalaskan dendam kepada saudara-saudaraku dan juga kau semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya aku memutuskan untuk membunuh saudaraku satu persatu dengan caraku sendiri. Jelas Malik kepadanya. Dengan cara bersekutu dengan iblis, teriak Zaki. Sungguh aku tidak menyangka denganmu Malik. Kita sudah menjadi sahabatku puluhan tahun. Pantas saja saat aku memberi undangan pernikahan padamu kala itu kau tidak datang ke pernikahanku. Ternyata ini alasannya. Benar sekali Ustadz Zaki Abdul Ihsan. Sekarang aku senang karena telah membunuh semua saudara-saudaraku, tapi aku belum merasa puas jika belum membunuhmu. Aku sangat berterima kasih kepada Marno karena dialah yang mengajariku untuk memecah setan sehingga aku bisa melancarkan rencanaku. Marno tersenyum tatkala Malik memujinya. Mendengar semua penjelasan Malik membuat Zaki semakin marah. Amarahnya kini sudah sampai di ubun-ubun. Kemudian ia langsung berlari ke arah Malik dan langsung memukul bagian wajahnya dengan sangat kencang sampai Malik terjatuh dan tergeletak di lantai. Zaki, stop, kontrol amarahmu, teriak Aminah kepadanya. Zaki sudah seperti orang kesurupan. Kemudian ia kembali mengangkat Malik yang sudah tergeletak dan membantingnya lagi di lantai. Melihat Zaki seperti itu membuat Marno tidak tinggal diam. Kemudian ia mengambil sebuah pisau yang tergeletak di dekatnya. Setelah itu berlari ke arah Zaki dan langsung menusuknya. Cep, suara pisau tertancap di perutnya. Beraninya kau melakukan ini kepada tumbalku, bisik Marno di telinganya. Zaki terdiam tatkala pisau itu semakin dalam menusuknya. Mulut Zaki langsung mengeluarkan darah. Seketika badannya pun langsung lemas sampai akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Marno pun menarik pisaunya. Percikan darah terlihat jelas menyelimuti pisau tersebut. Marno, apa maksudmu? Tumbal, tanya Malik kepadanya. Marno pun tertawa jahat tatkala Malik bertanya soal tumbal yang ia ucapkan. Kemudian ia berteriak dan menjelaskan semuanya kepadanya. Kau belum tahu Malik, siapapun yang mengikuti ajaranku memuja setan dan iblis, mereka akan menjadi tumbal dari iblis tersebut. Maksudmu? Malik kembali bertanya. Ia masih tergeletak di lantai dengan jubah hitam yang masih dikenakannya. Bodoh sekali kau. Semua dendam dan juga cita-cita yang kau inginkan sudah tercapai kan? Sekarang saatnya kau akan aku jadikan tumbal mereka sebagai persembahan misi hitam yang telah kau janjikan kala itu. Kau tidak memberitahuku tentang itu sebelumnya. Kenapa baru sekarang kau jelaskan? Aku sungguh kasihan kepadamu Malik. Mengorbankan teman demi keegoisan dendammu sungguh menyedihkan, ujar Marno kemudian mendekat ke arahnya. Sekarang sudah waktunya aku akan mempersembahkan jasadmu kepada iblis yang aku puja. Setelah itu urusan kita ya selesai. Marno pun kembali mengarahkan pisaunya ke arah Malik yang ada di bawahnya. Malik pun berusaha bangun, tapi saat dirinya ingin membangunkan badannya, tiba-tiba Marno langsung menusuk punggungnya. Matilah. Malik berteriak tatkala pisau itu menyentuh tulang punggungnya. Marno terus menusuk dan menarik pisaunya, menyiksa Malik demi sebuah persembahan atas iblis yang dia puja. Sementara itu Aminah yang melihat peristiwa tersebut tidak tinggal diam.
Ia kemudian perlahan-lahan menggenggam besi yang dibawa oleh Zaki tadi. Melihat Marno yang terus mencabik-cabik tubuh Malik tanpa ampun, membuat Aminah berpikir bahwa bisa saja dia menjadi tumbal berikutnya. Tanpa pikir panjang, Aminah pun berdoa kepada Allah sebelum akhirnya ia berlari ke arah Marno lalu memukul kepalanya menggunakan besi tersebut sampai Marno terjatuh. Melihatnya masih hidup membuat Aminah terus memukul kepalanya sampai darah segar tiba-tiba keluar begitu deras dari belakang kepala Marno. Aminah menghela nafasnya. Kemudian ia menangis dengan isaknya melihat apa yang telah ia perbuat. Ia terus beristighfar mengingat yang telah dia lakukan atas apa yang dilakukannya. Ya Allah, ampunilah dosaku atas apa yang telah aku perbuat, ucap Aminah terduduk kaku di atas lantai yang penuh dengan darah. Aminah terus-menerus menangis sampai akhirnya tiba-tiba Adam sang suami datang. Aminah panggil Adam kepadanya. Adam pun menghampiri Aminah dan memeluknya. Pelukan di antara jasad-jasad yang telah mati membuat suasana semakin haru. Bagaimana? Kamu bisa keluar dari alam gaib, Dam? Tanya Aminah. Ceritanya panjang, ini semua sudah takdir Allah. Semua atas pertolongannya. Aminah pun kembali memeluknya. 4 Juli 2005, Adam dan Aminah pun pergi ziarah ke makam Zaki dan juga Malik. Mereka berdoa untuknya. Mereka berharap Allah mengampuni atas kesalahan serta dosa-dosa mereka berdua, terutama atas dosa-dosa Malik. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Begitulah semua keseluruhan alur cerita yang telah saya bacakan dari part awal sampai part akhir. Untuk kalian yang belum menonton part awalnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham semua alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya ataupun banyak narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan cerita pada kali ini. Dan semoga yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.